Ini soalnya adalah, jadi coba kita ganti dulu ya. Untuk warnanya kita ambil warna biru saja ya, seperti warna Amsterdam Institute. Oke. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca soal ya. Dalam paragraf di atas terdapat 5 pernyataan. Satu diantaranya bukan kalimat. Yang mana kira-kira yang bukan merupakan kalimat? Ini warnanya kita ganti yang lebih cerah lagi kayaknya ya. Sekarang kalian harus paham sebelumnya ya. Kalimat ya adalah gabungan kata yang minimal memiliki subjek dan predikat ya. Jadi sebuah kalimat itu wajib memiliki subjek. Subjek ini adalah hal yang dibahas atau pelakunya. Ini adalah pelaku. Sedangkan predikat itu adalah ya pekerjaan atau hal yang menjelaskan mengenai atau hal yang menjelaskan mengenai pelakunya ya. Misalnya seperti ini. Pernyataan nomor 1, teratai ternyata tidak hanya merupakan tanaman hias, tetapi juga merupakan tanaman penghasil makanan. Nah, kalau misalnya adik-adik mau mengetahui yang mana subjek maupun predikat di dalam sebuah kalimat, adik-adik bisa menandai sebuah subjek itu dia berupa pelaku atau benda ya, benda. Kemudian predikat itu ya dia berupa pekerjaan ya, pekerjaan. Ya. Nah, pertanyaannya muncul ya, apakah semua subjek itu harus berupa benda? Ya, jawabannya tidak, karena ada beberapa kalimat yang memiliki subjek namun subjeknya itu tidak berwujud benda. Nah, misalnya ya, kebiasaan kami sangat buruk ya. Jadi kebiasaan kami sangat buruk. Nah, itu untuk menentukan subjek atau predikatnya bisa kita juga menggunakan istilah jatuh intonasi ya. Jadi untuk penjelasan mengenai pemolaan kalimat, adik-adik juga nanti akan dijelaskan secara langsung pada saat pertemuan langsung kita nanti di Makassar di Amsterdam Institute tentunya. Jadi kita punya waktu yang lebih luas untuk membahas mengenai konsep pemolaan kata baik di kelas maupun di kelas-kelas tambahan ya. Tapi untuk di program pembelajaran jarak jauh seperti ini kita jelaskan secara umum saja supaya adik-adik bisa mengetahui gambaran mengenai pemolaan kalimat. Jadi contoh pada kalimat yang tadi kebiasaan kami itu sangat buruk. Pada kalimat yang saya sebutkan tadi contoh subjeknya itu adalah kebiasaan kami. Kebiasaan ini adalah tidak menunjukkan sesuatu benda ya, tetapi dia menunjukkan sesuatu yang sifatnya abstrak tetapi tetap memiliki subjek seperti itu. Jadi jangan terpaku bahwa sebuah subjek itu harus berupa benda. Makanya kakak katakan bahwa subjek itu pada umumnya adalah berupa benda. Kemudian kita lihat di sini di nomor 1, teratai ternyata tidak hanya merupakan tanaman hias. Jadi teratai ini adalah subjek ya.
Kemudian apa yang ternyata tidak hanya merupakan, ini adalah predikat. Jadi pernyataan nomor 1 ini tanpa kita harus melanjutkan untuk memulakan di bagian selanjutnya, itu tidak bisa kita pungkiri lagi ya, bahwa nomor 1 di bagian alfa ini sudah pasti adalah kalimat. Makanya di sini di soal tadi dicari yang bukan merupakan kalimat, artinya nomor 1 atau pernyataan nomor 1 ini sudah pasti salah. Kemudian nomor 2, biji bunga teratai merupakan sumber karbohidrat. Ini kata merupakan ya. Apa yang merupakan? Ini adalah predikat ya. Biji bunga teratai adalah hal yang dibahas. Ini adalah subjek. Jadi ada S, ada P, maka pernyataan nomor 2 juga ini kalimat, makanya kita coret ya. Sekali lagi yang dicari bukan kalimat. Nomor 3, kandungan gizi teratai yang sudah diolah menjadi tepung tidak kalah baik. Jadi di sini kan jatuh intonasinya ya. Kandungan gizi teratai yang sudah diolah menjadi tepung tidak kalah baik. Apa yang tidak kalah baik? Ini adalah predikat ya. Kandungan gizi teratai yang sudah diolah menjadi tepung, ini adalah subjek. Ada S, ada P, maka nomor 3 juga kalimat. 4, sehingga dapat dijadikan. Apa yang dapat dijadikan? Anggaplah ini predikat ya. Apa yang dapat dijadikan sehingga? Ini bukan merupakan hal yang dibahas. Jadi tidak ada subjeknya di nomor 4 ya. Jadi bisa kita tandai untuk sementara dulu pernyataan nomor 4. Yang kelima, selain biji bunganya. Ini adalah keterangan pengantar kalimat di awal bagian ya. Umbi teratai yang menyerupai ubi dapat direbus. Apa yang dapat direbus? Ini adalah predikat. Apa yang dapat direbus? Umbi teratai yang menyerupai ubi. Makanya ini adalah subjek. Ada S, ada P, makanya ini juga kalimat. Maka yang bukan kalimat itu adalah pernyataan nomor 4. Delta ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau keterangan itu apa boleh letaknya di awal kalimat? Jadi keterangan itu deh sifatnya fleksibel ya. Boleh letaknya di belakang, boleh letaknya di awal, boleh jumlahnya dalam satu kalimat 2, boleh jumlahnya 1, boleh jumlahnya 3. Bahkan dalam satu kalimat juga boleh tidak memiliki keterangan ya, karena dalam sebuah keilmuan atau ilmu tentang kalimat atau sintaksis namanya ya, struktur kalimat itu tidak diwajibkan memiliki sebuah keterangan karena tidak merupakan bagian dari kalimat inti. Saya kira jelas ya.